Ya, oke. Suaranya masuk, bisa masuk jelas, terdengar. Untuk suaranya bisa jelas masuk, terdengarnya. Bisa, Pak. Ya, oke. Tadi masalah sinyal ya. Jadi keluar terus masuk lagi. Mudah-mudahan bisa agak stabil sinyalnya. Tadi mengenai pertanyaan pemanfaatan energi gravitasi ya. Kenapa eh, tidak bisa menghasilkan? Ya bisa saja menghasilkan, bukannya nggak bisa menghasilkan, bisa saja sudah menghasilkan, tetapi energinya kecil. Energi yang dihasilkan dari pengubahan energi, memanfaatkan energi gravitasi tersebut dikonversi menjadi energi listrik dan energinya kecil. Lalu yang jadi perhatian lagi, kecilnya kenapa? Apa kecil karena dari generatornya? Karena misalnya generatornya itu diputar dengan RPM rendah, dia menghasilkan energi kecil, atau dari dari mekanisme alat yang digunakan atau untuk menghasilkan energi kinetik tersebut. Ya, oke. Untuk tadi gimana? Pertanyaan masih ada yang ditanyakan lagi? Karena untuk proses pengubahan energi itu banyak sekali ya problemnya, atau banyak sekali kendalanya. Karena nanti teori rugi-rugi energi, berapa besar energi yang dirugikan. Ya, contoh mudahnya, gambaran sederhananya gak membayangkan, misalkan memanfaatkan energi cahaya matahari atau solar cell. Itu kalau kita lihat, energi matahari itu kan energi awal ya, energi pertamanya, energi awal yang ingin dilakukan pengubahan. Lalu misalkan energi tersebut ingin dirubah menjadi energi kinetik, energi gerak, energi yang bisa dari cahaya matahari atau dari panas matahari itu bisa menggerakkan sesuatu, misalkan menggerakkan atau mendorong mobil kendaraan, terus di atapnya itu misalkan dipasang di top mobil atau di bagian atasnya itu dipasang solar cell. Oh, ternyata mobilnya belum bisa bergerak, ternyata mobilnya belum bisa berjalan, hanya bisa menghidupin lampu di dalam mobil, atau hanya bisa menyalakan radio atau interior yang ada di dalam mobil, tetapi belum bisa mendorong mobil atau menjalankan mobil. Misalnya gigi 1 atau gigi 2-nya itu belum bisa masuk untuk bisa berjalan. Nah, ada lagi yang perlu diriset, apakah dari cahaya matahari tersebut terlalu kecil, ketika dikonversikan tidak cukup atau tidak mampu untuk memberikan gaya dorong. Cukupnya ya cukup untuk hidupin lampu. Cukupnya ya cukup untuk bisa ini. Nah, itu yang seringkali banyak problem juga. Jadi kalau di bidang konversi energi itu tidak sesuai dengan ekspektasi, keinginan. Maunya sih merubah energi matahari, energi cahaya, supaya bisa mendorong mobil atau menggerakkan mobil. Tapi ternyata aktualnya kok belum bisa. Nah, yang belum bisanya itu menjadi problem, menjadi permasalahannya. Belum bisanya kenapa? Apakah karena cahaya mataharinya kurang panas, atau karena cahaya mataharinya terlalu redup, misalnya sore hari atau malam hari bahkan, atau perlu mekanisme yang lain. Misalkan mobilnya itu siang hari dijemur dulu di tengah lapangan, panas-panas. Dijemur, sudah panas, sudah terkumpul energi itu harus disimpan dulu ternyata. Disimpan di dalam baterai. Di dalam baterai sudah tersimpan, sudah terakumulasi, sudah masuk di dalam baterai.
baru nanti baterai ini bisa dikeluarkan energi listriknya untuk menjalankan kendaraan atau mobilnya. Itu bisa saja seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu banyak dilakukan pengembangan. Nah, lalu bagaimana pertanyaan lagi kalau nggak pakai baterai, bisa nggak langsung dari matahari ke ini? Ya bisa aja, tapi nanti harus perlu dikembangkan lagi. Bagaimana dengan cahaya matahari yang sedikit tidak terlalu panas, tidak terlalu cerah, bisa menghasilkan energi yang besar. Nah, itu yang menjadi question-nya atau pertanyaannya, menjadi big problem permasalahannya. Atau menambahkan mekanisme lainnya. Jadi di situ yang perlu diimprove atau dikembangkan. Ya sama seperti yang tadi dengan gambaran energi gravitasi. Ya gravitasi itu nggak akan pernah mati, nggak pernah akan habis. Kalau misalnya gravitasi hilang, ya kita udah melayang semua dari bumi, terbang ke angkasa kemana. Terus gedung-gedung yang menempel di atas bumi, rumah yang menempel di atas bumi itu bisa saja sudah terbang ke angkasa kalau tidak ada gaya gravitasi. Ya, memang gaya gravitasinya abadi, tapi ada hal-hal tertentu, ada hal-hal yang di bagian tertentu ketika dikonversikan energi tidak bisa mencukupi energi atau kebutuhan energi yang diperlukan. Energinya yang keluar itu ya kecil. Nah, kecil ini yang menjadi pertanyaan, menjadi problem. Dari generatornya kecil, bisa saja generatornya menghasilkan energi besar dengan ketentuan atau dengan syarat harus menghasilkan RPM tinggi atau menghasilkan putaran tinggi. Lalu bagaimana membesarkan RPM? Berarti di mekanisme yang sebelumnya, bagaimana mengubah tadi gerakan yang memanfaatkan energi gravitasi supaya bisa menghasilkan putaran RPM yang besar. Oke, seperti itu gambarannya atau penjelasannya ya. Karena dalam hal mengkonversikan energi itu tidak juga mudah kita langsung bisa dapat energi yang diinginkan. Ya sama misalkan mengubah energi angin. Apa bisa langsung dapat energi listrik? Ya, ketika dipasang alat-alatnya, misalkan pasang turbin angin, pasang wind turbin, ternyata turbinnya muternya pelan, atau angin yang berhembusnya pelan, atau tidak kuat ya tiupannya. Berpengaruh juga terhadap nanti terkoppel dengan generator, ya generatornya muternya pelan, muternya lambat, bahkan ya nggak berputar atau bahkan tidak berputar, sehingga listriknya on off kadang nyala kadang hidup. Nah itu yang jadi problem itulah yang perlu diimprove lagi. Bagaimana kalau misalnya anginnya pelan, apa yang harus dilakukan? Apakah bisa memutar-mutar bilahnya, blade-nya bisa diputar-putar kalau misalnya anginnya itu pelan dari arah utara, tetapi dari bagian misalkan sisi arah barat atau arah sedikit bergeser ke timur beberapa derajat, ternyata anginnya kencang atau anginnya yang bertiup kuat sehingga bilah tersebut bisa berputar. Nah, itu yang perlu dikembangkan atau diimprove, bagaimana memanfaatkan energi-energi yang kurang atau energi yang tidak sesuai dengan requirement dari alat tersebut bisa berfungsi dengan baik. Oke, baik, ada lagi pertanyaan. Gambarannya seperti itu. Bukannya dia tidak menghasilkan energi, bisa saja sudah menghasilkan energi, tetapi energinya kecil. Ya, ada lagi diskusi atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide slide PPT-nya, PowerPoint-nya. Ya, oke. Kalau tidak ada, oke, masuk ke slide PowerPoint. Nah, di bagian ini gambarnya tadi ini ada energi
memanfaatkan energi angin. Energi angin yang terhubung atau yang berhubungan dengan turbin angin. Lalu ada juga yang memanfaatkan energi potensial, energi yang tersimpan di dalam air untuk memutar generator. Ya, yang ini umumnya ada berada di waduk ya, waduk atau di sungai, memanfaatkan turbin air. Turbin tersebut terhubung dengan generator menghasilkan energi listrik, dan listrik tersebut seberapa besar daya listriknya, apakah bisa menyalakan lampu, bisa menghidupkan televisi, atau bisa memenuhi kebutuhan satu rumah. Lalu di bagian yang lain, solar cell yang tadi diceritakan gambarannya memanfaatkan energi cahaya matahari, energi solar. Kemudian di bagian yang lain ada memanfaatkan energi bahan bakar fosil, bahan bakar padat, cair, gas untuk pengkonversian energi yang lain. Oke, ini adalah ilustrasi atau gambaran yang tadi proses pengubahan energi. Di sini ada gambar kipas, kemudian blender, bor, motor atau sepeda motor, solder, rice cooker, kompor gas, setrika. Itu adalah konversi semua, konversi energi yang sebagai awal. Misalkan ini yang dilakukan adalah mengubah energi listrik menjadi energi kinetik, energi gerak. Jadi ada energi listrik awal yang masuk, energi pertama, lalu dengan mekanisme tertentu sehingga bisa memutarkan kipas, memutarkan bagian roda, bagian blade ya, blade kipas berputar. Lalu yang bagian ini energi listrik dimanfaatkan untuk menyalakan atau membuat mixing, pengadukan. Energi listrik juga dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk melakukan bor. Nah, nanti bisa dilihat di bagian sini. Untuk bor ya, bor dengan energi listrik kipas. Bor dengan kipas itu wattnya berbeda. Kalau misalnya kipas, ya wattnya agak lebih kecil dibandingkan bor. Kenapa dia lebih kecil? Karena yang diputarnya cuma angin. Yang diputarnya itu hanya angin. Tetapi kalau bor, apalagi bornya yang dilakukan bornya itu untuk dilakukan pelubangannya itu adalah objek yang keras, misalnya logam atau batu atau dinding, ya pasti daya listrik yang dibutuhkan juga besar. Nah, daya energi awal yang dibutuhkannya besar, ya berarti outputnya juga yang dikeluar juga besar. Putaran daya bornya atau daya RPM-nya besar. Yang ini untuk kipas, ya kipas juga bisa memutar, tetapi yang objek yang diputar itu adalah memutar udara. Jika dibandingkan, ya pasti lebih besar daya konsumsi bor listrik jika dibandingkan dengan kipas. Lalu ini bagian berikutnya, ilustrasi yang lain adalah sepeda motor. Sepeda motor memanfaatkan energi bahan kimia seperti bahan bakar gas, bahan bakar cair, bensin, premium, pertalite, atau biomas, solder juga memanfaatkan energi listrik, dirubah menjadi energi panas, dari listrik dirubah menjadi dikonvert menjadi panas. Rice cooker itu juga merupakan proses pengubahan energi dari energi listrik. Ini yang canggih ya, tapi kalau misalnya yang konvensional ya bisa saja bukan dari energi listrik, menggunakan pembakaran dari kayu bakar atau arang bakar untuk memanaskan atau memasak nasi. Itu juga masuk ke dalam pengubahan energi dari energi kayu bakar atau batu bara, kayu ya, atau minyak tanah ya kalau dulu itu. Kalau sekarang kan sudah banyak tempat memasak itu menggunakan gas, kompor gas. Kalau dulu itu kalau secara konvensional seperti itu. Kompor gas, setrika, dan lain-lain.
Lalu di bagian yang lain, energi kimia menjadi energi panas. Ya, ini ilustrasinya. Tadi kimianya itu bisa saja menggunakan minyak tanah atau menggunakan energi biomas. Lalu energi gerak. Nah, ini ilustrasinya di bagian yang lain. Dari gerakan bisa menghasilkan bunyi-bunyian dengan nada tertentu, irama tertentu, melodi tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian yang lain, pengubahan energi, ada yang memanfaatkan energi panas ya. Nah, dari ilustrasi gambarnya, heat panas, dari energi awal itu adalah energi panas, karena panas menghasilkan atau memberikan high pressure. High pressure itu tekanan besar, tekanan meningkat, memberikan tekanan, bisa mendorong piston, dan piston terkoppel dengan poros terhubung dengan sistem yang lain, dan misalkan terhubung dengan roda atau roda gigi atau roda yang akan digerakkan untuk berjalan, maka dia menghasilkan energi kinetik. Nah, yang menjadi pertanyaan sederhana, kenapa harus panas yang masuk? Nggak udara dingin. Kalau udara dingin, lain lagi, mungkin dia nggak sekuat itu atau tidak sebesar itu gaya dorongnya. Karena energi panas, sifat dari panas memberikan bisa menaikkan temperatur, menaikkan pressure, menaikkan tekanan, tekanannya sangat kuat, cukup kuat sehingga bisa memberikan gaya dorong yang besar. Inilah ide-ide awal itulah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan objek yang lain atau bagian yang lain. Di bagian yang lain misalnya memutar kendaraan atau kereta api, lokomotif bisa membawa barang penumpang dan lain sebagainya. Lalu yang di bagian yang lain tadi ada energi fosil ya, salah satunya nuklir, bahan bakarnya menggunakan reaktor vessel. Jadi ada uap atau air dipanaskan tersebut, air dipanaskan pada suhu tertentu menghasilkan uap. Uap ini sama seperti tadi sederhananya, uap memberikan high pressure atau tekanan yang kuat. Karena tekanannya kuat, bisa memutar turbin. Jadi turbinnya yang mutarnya pelan, mutarnya rendah. Karena tekanannya kuat, dengan gaya dorong uap, maka mutarnya jadi meningkat. Yang RPM-nya bisa cukup besar. Terhubung dengan generatornya juga mutarnya kuat, putaran RPM-nya tertinggi, sehingga listriknya output listriknya itu menjadi meningkat atau menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, mekanisme sederhana seperti ini yang bisa nanti gimana kalau yang bagian ininya diganti dengan energi gravitasi atau memanfaatkan energi gravitasi sampai sini. Jadi yang reaktor menggunakan bahan bakar bahan nuklir ini digantikan dengan gravitasi. Lalu yang menjadi pertanyaan, putaran dari mekanisme gravitasi itu kuat nggak untuk memutar turbin? Kencang nggak putarannya untuk memutar turbin atau generatornya? Kalau misalnya hampir sama ekivalensi dengan energi yang dihasilkan dari uap, ya itu bisa saja tergantikan, bisa saja teralihkan. Tapi kalau misalnya kurang, nah itu yang menjadi problemnya atau menjadi permasalahannya yang perlu diteliti. Apakah merubah mekanismenya di bagian yang tadi memanfaatkan energi gravitasi, dirubah, modifikasi alatnya dirubah lagi, dikembangkan lagi, atau generatornya yang dirubah dengan putaran pelan, dengan putaran RPM yang rendah, bisa menghasilkan outputnya energi listriknya dengan voltage ya atau voltasenya besar. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Lalu di bagian yang lain ada yang memanfaatkan elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik untuk menghasilkan
listrik. Ini ilustrasinya seperti ini. Itu juga proses pengubahan energi. Jadi ada magnet positif negatif utara selatan ya, positif negatif utara selatan keluar masuk di dalam koil atau kumparan dengan kecepatan tertentu. Lalu nanti plus minusnya itu atau ininya AC ya, air current, itu arus listriknya bisa dihasilkan. Oke, next di bagian selanjutnya yang sudah pernah melakukan informasi atau mendownload ya, download informasi. Ini ada beberapa sumber informasi buku, e-book, yang buku, jurnal, e-book dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai gambaran artikel ilmiah untuk cari literatur di Simago, di OAJ, Books Google, Scholar Google, Sinta, Kemdikbud dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dipergunakan. Oke, di bagian ini ada beberapa komponen penilaian, absen, tugas, UTS, UAS 35%, dan kalau di total sekitar 100%. Ya, kita kembali lagi ke bagian introduce ya, di bagian awal ya, tadi seperti menceritakan apa itu energi. Energi itu ya segala sesuatu yang diperlukan, tanpa ada energi, maka tidak ada kehidupan atau tidak ada aktivitas, karena segala yang beraktivitas, yang bergerak, yang berjalan, yang berpindah itu ada energinya. Manusia juga membutuhkan energi. Energinya ya seperti untuk harus makan yang teratur, minum yang teratur dan lain sebagainya. Itu adalah energi yang bisa dimanfaatkan, atau energi awalnya. Energi awalnya itu adalah makanan. Energi awalnya itu adalah minuman. Dengan makan yang teratur, minum yang teratur, bisa beraktivitas dengan baik, dengan normal. Itu adalah gambaran penggunaan energinya. Jadi setelah energi tersebut masuk, dengan mekanisme tubuh tertentu menyerap makanan dan minuman sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik. Oke, dari mana energi tersebut diperoleh? Energi tersebut bisa saja diperoleh dari dalam bumi atau dari luar bumi, atau dari energi yang lain. Kemudian secara histori atau perkembangan dari energi, perkembangannya, kemajuan suatu negara diikuti oleh konsumsi energi. Country, negara itu kalau sudah mengalami namanya krisis, apalagi krisis energi, nah itu yang berbahaya, berbahaya ya, atau menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan di negara tersebut. Kalau dia sudah mengalami suatu krisis energi. Nah, oleh karena itu makanya ada ungkapan kalau bisa menguasai energi itu sudah bisa menguasai dunia. Karena jika energinya sudah dipegang atau energi sudah dikuasai, ya segala aktivitas, segala kebutuhan dan keperluan yang ingin dikerjakan oleh suatu sistem atau negara, maka dikendalikan atau dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan energi. Untuk konsumsi energi itu kan kalau di negara kan banyak ya. Misalkan di Indonesia ya kita masih mengkonsumsi energi bahan bakar fosil, minyak bumi, gas. Nah, kalau minyak bumi, sederhananya misalnya bensin aja sudah jarang terjual atau habis, atau minyak tanah atau gas sudah terjual, ya pasti akan rame, akan kerepotan. Wah, misalnya yang pengguna motor pasti bilang, wah ini bensin kenapa habis. Pengguna mobil, wah ini mobilnya nggak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Yang di rumah, wah ini nggak bisa masak karena bahan bakarnya habis. Seperti energi energi gas, bahan bakar gasnya. Dan seterusnya. Jadi singkat cerita, bisa menguasai energi, bisa juga untuk menguasai dunia. Oke, sejarah manusia memanfaatkan sumber daya alam. Pertama yaitu tenaga air, kemudian di awal abad ke-19 muncul energi, minyak bumi, dan menggantikan batu bara untuk pemanasan.
dan penerangan. Lalu di bagian berikutnya abad ke-20 ya, abad itu yang dimaksud dengan abad itu ya 200 ya, kalau abad 19 ya tinggal dikali 100, sekitar tahun 1900-an. Ini sekitar tahun 20 dikali 100, tahun 2000-an, tahun 2000. Sekitar tahun 2000-an pembangkit energi listrik dengan unit termis dengan menggunakan, nah ini menggunakan batu bara, minyak dan gas bumi. Nah, di sini yang sering sekali menjadi tadi negara ya, kalau ini adalah negara dan ini menjadi highlight-nya, batu bara, minyak dan gas bumi. Kalau ini menjadi krisis atau habis, nah itu yang menyebabkan kestabilannya dari suatu negara itu akan berubah. Nah, inilah yang perlu nanti dipikirkan oleh insinyur atau rekayasawan, bagaimana kita tidak menjadi ketergantungan atau bergantung dengan batu bara, minyak, dan gas bumi. Kalau nggak udah bergantung, ya aman-aman aja, baik-baik saja, nggak jadi masalah negara tersebut, karena bisa tergantikan dengan energi baru terbarukan. Dan misalnya teknologi itu sudah dimiliki oleh suatu negara dengan bisa diartikan sebagai apa, negara yang sudah cukup kuat di bidang EBT, energi baru terbarukan tersebut, maka dia bisa sudah hampir bisa ya mengendalikan atau menguasai apa negara tersebut, apa menguasai dunia. Karena tanpa ada energi, tanpa ada kebutuhan dasar yang dibutuhkan, apa yang dikonversikan dengan bagian tertentu, maka dia bisa berguna untuk kebutuhan yang dalam jumlah banyak. Oke, di bagian pertengahan kalau pertengahan itu ya sekitar tahun-tahun sekarang lah ya, sekarang tahun 2022 ya, di tahun 2000 selanjutnya pemanfaatan ya tadi sudah mulai banyak yang memanfaatkan energi nuklir, atau sudah banyak sekarang yang isu mulai berkembang itu ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, karena nuklir ini ya cukup lama ya penggunaannya jika dibandingkan tadi dengan bahan bakar batu bara atau minyak bumi atau gas, maka banyak mulai berkembang di bagian tersebut. Oke, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Nanti di bagian slide ini bisa saja nanti kalau ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan, bisa mengaktifkan on mic-nya atau menuliskan di kolom chat. Lalu bagaimana energi tersebut diperoleh atau didapatkan? Energi tersebut di sumber energi tersebut diperoleh. Energi dibagi dalam dua kategori besarnya. Yang pertama itu adalah energi celestial atau perolehan, income energi yang mencapai bumi karena kita berada di bumi ya, di galaksi Bima Sakti, dari angkasa luar misalnya surya dan bulan. Energi surya ya berarti cahaya matahari. Bulan juga mengeluarkan energi gravitasi dari bulan. Bisa nggak memanfaatkan atau menggunakan gaya gravitasi bulan, atau memanfaatkan refleksi cahaya bulan. Itu cukup menarik juga. Saya belum pernah mendengar ada riset yang memanfaatkan energi refleksi dari bulan. Jadi cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan, kemudian di malam hari keluar bulan, atau bulan bulan purnama atau bulan sabit atau bulan yang melengkung berbentuk
sabit ya, cahayanya dimanfaatkan atau dipergunakan untuk keperluan tertentu. Jadi ada proses lagi pengkonversian energi. Nah, ini juga yang masih banyak yang saya belum pernah mendengar ada riset memanfaatkan energi bulan. Tapi kalau memanfaatkan energi surya itu sudah cukup banyak ya, contohnya solar cell. Nah, di energi bulan ini cukup menarik karena bulan itu ya beda dengan matahari. Kalau matahari di siang hari, kalau bulan di malam hari. Nanti bisa bergantian. Siangnya pakai matahari, malamnya menggunakan bulan. Oke, di bagian yang lain ada capital energi, energi modal, energi yang telah ada di bumi seperti dari dulu ya, seperti ada energi atom, geothermal itu ya energi panas bumi atau energi yang sudah ada di dalam bumi ya, seperti energi fosil dari bahan untuk minyak, batu bara, gas dan lain sebagainya. Lalu kecepatan ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu atau berjalannya waktu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang terlintas di pikiran ingin didiskusikan? Karena perkuliahan itu idealnya itu dialognya itu dialog ya, bukan monolog. Kalau monolog itu satu, mono itu satu, seperti nonton film film bioskop atau menonton film di televisi atau menonton di siaran FTV, itu kan kita hanya nonton. Tapi kalau di perkuliahan itu idealnya itu ada dialog, jadi ada materi yang keluar atau slide yang ditampilkan, nanti bisa ada sesi diskusi atau ada tanya jawabnya seperti apa. Oke, next, kalau tidak ada saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya. Energi bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, di sini di poin yang paling penting lagi, energi itu melakukan usaha atau melakukan pekerjaan. Gambaran lain, gambaran apa sederhananya yang tadi, misalkan mengubah energi listrik, mengubah energi angin menjadi energi listrik. Energi awalnya adalah angin, energi yang dirubah menjadi listrik, dan dari listrik ini bisa menghasilkan juga usaha, misalkan untuk menggerakkan kipas tadi contohnya, atau untuk memutar bor listrik ya, untuk itu adalah usaha yang di bagian tersebut. Beberapa jenis energi memiliki kemampuan konversi, merubah dari satu energi menjadi jenis energi yang lain. Kemudian jumlah energi di alam semesta itu bernilai konstan. Yang dimaksud dengan bernilai konstan itu untuk kategori dalam energi EBT ya, energi baru terbarukan. Tapi kalau energi fosil itu ya dia akan habis atau akan hilang. Tapi kalau misalnya energi angin ya, tiap tahun atau tiap hari ya, atau tiap jam ya, angin selalu bertiup, cuman tiupannya fluktuatif, tetapi tetap ada. Kalau di total secara statistik ya bisa saja nilainya mendekati nilai konstan, tidak mengalami pengurangan atau penambahan. Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, namun dapat dikonversikan. Ini merupakan hukum dari termodinamika. Lalu di bagian berikutnya ini yang tadi hukum kekekalan energi, kemampuan dari sistem untuk menghasilkan kerja yang berguna atau
Liability is an ability of a system to produce a useful effect. Berdasarkan hukum termodinamika, energi bersifat kekal, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikonversi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Oke, ini adalah gambaran ya, gambaran general atau umum atau bagian general dari posisi ya. Posisi itu ketika Anda berada menjadi seorang engineer atau insinyur. Engineer itu atau insinyur atau rekayasawan. Peran engineer dalam bidang energi yang pertama itu adalah memanfaatkan. Jadi bagaimana memanfaatkan energi? Energi kalau diturunkan lagi ya banyak jenis-jenisnya, ada energi matahari, ada energi angin, ada energi gelombang air laut, tadi ada juga energi gravitasi yang bisa dimanfaatkan, energi cahaya matahari, solar cell, kemudian ada energi bulan. Energi bulan itu belum banyak tereksplor ya. Manfaatin konversian energi bulan di malam hari. Kemudian energi suara. Nah, itu bagaimana dimanfaatkan, atau kalau itu adalah kelompok energi baru terbarukan. Tapi kalau misalnya energi fosil dari bahan bakar fosil, ya itu juga bagaimana memanfaatkan energi tersebut. Itu adalah peranan dari engineer. Setelah tahu bagaimana melakukan pemanfaatan atau memanfaatkan energi, lalu bagaimana melakukan convert. Convert itu ya merubahnya, merubah energi. Karena yang tadi misalkan energi yang dimiliki berasal dari energi fosil, misalkan minyak bumi ya, pertalite atau bensin atau bahan bakar lah, atau batu bara lah, energi fosil. Itu batu bara nggak bisa langsung dipergunakan untuk menyalakan televisi. Misalnya batu bara digunakan untuk menghidupkan handphone, nggak bisa. Batu bara digunakan untuk menghidupkan, menyalakan lampu, nggak bisa ya. Peranannya harus dirubah dulu. Dirubah itu ya di-convert. Bagaimana mengkonvert batu bara tersebut menjadi energi listrik. Jadi batu bara tersebut dijadikan energi awal sebagai bahan bakar untuk memanaskan steam atau menghasilkan steam atau menghasilkan uap dari proses pembakaran batu bara. Uap tersebut dimanfaatkan lagi atau dihubungkan dengan saluran khusus, saluran tertentu, karena dia memiliki karakteristik memberikan high pressure, tekanan tinggi, maka bisa mendorong turbin. Turbin terkouple lagi dengan generator. Generator menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik inilah yang tadi bisa dipergunakan untuk menyalakan televisi, menghidupkan handphone, menggerakkan kendaraan, kalau misalnya menggunakan energi listrik, dan lain sebagainya. Oke, saya break dulu sekitar 1 menit, nanti saya akan masuk lagi.
Ya, oke. Suaranya masuk, bisa jelas terdengar ya. Ya, oke. Lalu kembali lagi ke tadi, ke bidang yang tadi, proses engineer ya, di bagian ini. Nah, di bagian ini yang bisa dilakukan oleh engineer, melakukan pengubahan energi. Jadi energi tersebut di apa dirubah dari energi satu ke energi yang berikutnya. Lalu yang selanjutnya mengenai penyimpanan. Jadi setelah energi tersebut dilakukan convert, pengubahan energi ya, energi tersebut setelah dikonversikan, setelah dirubah menjadi energi, misalkan dirubah menjadi energi listrik. Lalu bagaimana kalau energi listrik tersebut supaya tidak hilang, atau energi listriknya misalkan yang dihasilkan kecil, energi listriknya itu kecil, misalnya dari putaran generatornya itu ya kecil energi listrik yang dihasilkan, tidak bisa langsung menghidupkan televisi atau menghidupkan AC. Lalu apa yang harus dilakukan? Disimpan dulu, ditabung dulu energinya. Ya sederhananya seperti analogi celengan. Misalnya mau beli sesuatu, kok uangnya belum cukup atau dananya belum cukup, ya dananya ditabung dulu. Misalnya sehari 10.000, sehari 20.000, 15.000, 10.000. Ya sama juga dengan energi. Energi tersebut disimpan dulu. Disimpan dulu untuk misalnya untuk menyalakan AC, ya harus disimpan dulu energinya, karena kalau misalnya langsung digunakan dari putaran generatornya itu pelan, kecil. Jadi disimpan dulu, ditabung dulu. Kalau di sini di bagian ini ya sama seperti tadi, kalau mau beli sesuatu ya uangnya belum cukup, ditabung dulu, disimpan dulu, setelah cukup baru nanti dipergunakan. Kira-kira seperti itu analoginya, gambarannya, merubah energi, menyimpan energi, setelah energi disimpan, ditabung, baru nanti dipergunakan sesuai dengan seberapa besar kebutuhan energi yang diperlukan. Kalau energinya untuk melakukan usaha tersebut energinya cukup besar, ya berarti harus dilakukan proses penyimpanan energi. Oke, saya break dulu sebentar sekitar 1 menit, nanti masuk kembali. Ya, oke. Masuk lagi di bagian ini. Untuk suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, konversi energi. Jelas, Pak. Konversi energi ini, energi dapat dirubah dalam satu bentuk ke bentuk lainnya, atau bahkan bisa ke dalam beberapa bentuk. Misalkan dari energi
kinetik atau dari apa energi tadi ya, pembangkit ya. Energi awalnya itu adalah batu bara untuk memanaskan uap, berarti dia dirubah dulu ke energi panas, panas berubah menjadi energi menghasilkan uap, dan uap menghasilkan energi kinetik untuk bisa menggerakkan turbin atau memutar turbin. Ya, oke. Kemudian untuk contoh energi listrik dapat dirubah menjadi energi panas, atau sebaliknya energi panas berubah menjadi energi listrik. Ya, atau di bagian lain seperti itu, bisa energi itu bisa kebalik-kebalik, bisa terbalik-balik. Tapi ada bagian tertentu lagi, ada energinya nggak bisa terbalik. Misalnya kalau yang ini energi listrik, contoh yang ini energi listrik dapat dirubah menjadi energi panas. Listrik bisa berubah menjadi panas. Lalu dari energi panas bisa berubah menjadi energi listrik. Tetapi ada bagian tertentu energi tersebut ketika sudah dirubah tidak bisa dirubah kembali. Contoh mudahnya adalah energi fosil atau energi batu bara atau energi bahan bakar ya. Misalkan bahan bakar untuk kendaraan bermotor menggunakan bensin premium, pertalite, atau menggunakan gas atau gas. Setelah digunakan, energi tersebut bisa menggerakkan motor, lalu yang menjadi pertanyaan balik. Kalau energi tersebut yang sudah digunakan berupa energi gerak, bisa nggak dirubah kembali menjadi menjadi energi awal seperti bahan bakar, menjadi batu bara kembali, atau menjadi bensin, atau menjadi premium kembali, atau menjadi pertalite kembali. Itu tidak bisa dilakukan. Jadi yang perlu diingat lagi, ada bagian tertentu energi tersebut masih bisa berubah menjadi kondisi awal seperti awalnya. Kemudian ada juga bagian tertentu energi tersebut tidak bisa kembali menjadi energi awal. Oke, semua jenis energi dapat dinyatakan dengan satuan berupa joule, satuannya adalah joule. Lalu kalian tadi ada konversi energi, dan di bagian ini adalah konservasi. Konservasi itu melakukan saving, penyimpanan, atau mengumpulkan terlebih dahulu energi secara baik untuk mencegah kerusakan atau kehilangan energi. Atau konservasi energi ini atau penyimpanan energi juga bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan yang tadi, mengumpulkan energi. Misalkan memanfaatkan energi gravitasi terus untuk dijadikan atau dikonversikan menjadi energi listrik, tetapi energi listrik tersebut kecil dengan kapasitasnya. Lalu bagaimana supaya bisa tersimpan atau bisa dipergunakan kalau untuk menghidupkan televisi atau menyalakan kulkas atau AC, maka diperlukanlah penyimpanan dulu. Jadi dikumpulkan dulu energi tersebut. Energi tersebut disimpan dulu di dalam baterai selama beberapa hari, atau ya 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu. Atau kalau misalnya terlalu kecil, ya 1 bulan nyimpannya. Nah, itu adalah proses penyimpanan. Nah, lalu yang sering menjadi pertanyaan, kalau nyimpannya terlalu lama, terus kapan mau bisa dipakai? Karena itu yang problem itu yang perlu lagi dilakukan pengembangan atau riset untuk hal yang perlu diimprove lagi untuk dikembangkan dalam hal penelitiannya. Oke, baik, kita break dulu sekitar 10
menit karena ada azan zuhur, nanti kita akan masuk lagi di bagian slide PowerPoint-nya. Untuk suaranya jelas masuk ya, terdengar tadi? Dengar. Oke, kita break dulu sekitar 10 menit ya, nanti akan masuk lagi sekitar 10 menit ke depan. Ya, oke. Untuk suaranya bisa jelas ya, masuk, terdengar untuk suara. Jelas, Pak. Oke, jadi kalau tadi konversi, kalau di bagian ini adalah konservasi. Konservasi itu adalah saving, proses menyimpannya, disimpan energi yang sudah dikonversi tersebut, disimpan supaya bisa dipergunakan secara kebutuhan, secara keperluannya. Kalau kebutuhan konsumsi energinya besar, energi yang dibutuhkan itu besar, ya berarti harus dikumpulkan dulu atau disimpan dulu di dalam media tertentu. Misalkan di dalam baterai, disimpan energi listriknya, lalu setelah disimpan, setelah terkumpul, baru dipergunakan energi tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan untuk diskusinya? Kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Ini hanya cerita ya, yang menceritakan masa revolusi industri diawali dari James Watt, James Watt, yang melakukan konversi energi menggunakan bahan awalnya itu adalah batu bara. Di sini ada tertulis batu bara menjadi energi gerak mesin uap. Ini yang tadi ditampilkan di awal video tadi, ada proses revolusi industri. Revolusi industri 1.0, 1.0, diawali dari ditemukannya konversi energi menggunakan energi uap. Karena terinspirasi dari katel uap, dari air yang dipanaskan di dalam menggunakan pemanas, menggunakan api, lalu uap tersebut bisa mendorong tutup panci atau tutup teko yang cukup kuat, bahkan mengeluarkan suara. Kalau ditutup juga masih bisa mendorong dengan kuat. Nah, dari ide awal itu mulailah dikembangkan oleh James Watt untuk memanfaatkan atau mengkonversikan energi uap tersebut. Ya, nanti dari energi uap itu ya banyak hal yang bisa dilakukan, seperti lokomotif uap, kemudian kapal api ya, kapal uap, itu juga bisa memanfaatkan energi uap tersebut. Kemudian dari situ berkembang terus. Tadi di video ada revolusi industri 1.0, kemudian revolusi industri 2.0 mulai masuk energi. Kalau tadi yang di revolusi energi 1 itu hanya memanfaatkan uap, tetapi kalau di revolusi industri kedua sudah mulai masuk energi listrik. Nah, mulai di energi listrik ini mulai banyak berkembang peralatan teknik, peralatan engineering device yang memanfaatkan energi listrik, seperti telegram ya, untuk mentransfer memberikan informasi jarak jauh itu menggunakan listrik. Lalu penemu bola lampu Thomas Alva Edison itu awalnya dari memanfaatkan energi listrik, dan seterusnya sampai saat ini. Lalu masuk lagi PLC, revolusi industri 3.0,
masuk karena energi listrik sudah banyak digunakan di peralatan teknik, peralatan engineering, lalu mulailah masuk bagaimana pengontrolan device tersebut. Peralatan-peralatan teknik tersebut bisa dikontrol. Dikontrol menggunakan PLC, Programmable Logic Control. Jadi dikontrol, misalkan untuk listrik tersebut dikontrol dengan gerakan, bisa bergerak ke arah kiri, ke arah kanan, depan, belakang, ke atas, dan sebagainya. Lalu di saat ini, kita masuk di revolusi industri 4.0, 4.0. Masih menggunakan listrik, tetapi ada improvisasi, ada pengembangan. Ditambahkan dengan teknologi IT, jaringan, wireless. Itu di 4.0. Jadi, kalau dulu, sebelum ada revolusi, masuk ke industri 4.0 itu, sebelum ada teknologi GPS, untuk mencari suatu alamat atau mencari suatu daerah itu akan sulit. Tetapi dengan sekarang, alamat daerah dengan teknologi GPS yang terhubung dengan satelit, satelit juga bisa berkomunikasi, memberikan informasi berapa jarak antara titik A dengan titik B, daerah A dengan daerah B, posisinya di mana, lalu tempatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali mengalami perubahan dalam hal di bidang industri. Yang awalnya yang industri dulu menggunakan basis konvensional, basis tradisional, untuk berbelanja harus datang ke pasar, harus berbelanja datang ke supermarket, dan lain sebagainya. Tapi di era 4.0 itu berbelanja cukup menggunakan handphone, smartphone, dengan berbagai macam program yang ditawarkan, ada berbagai macam produk ya, e-commerce, elektrik komersial seperti Traveloka, booking.com kalau misalnya untuk perjalanan, kalau misalkan untuk perbelanjaan ada shopee.com, Bukalapak, dan lain sebagainya. Itu adalah perubahan-perubahan itu yang menjadi berpengaruh juga terhadap manusianya, terhadap SDM-nya, terhadap orang-orangnya, bagaimana ketika ada suatu perubahan tersebut, orang tersebut harus bisa beradaptasi, harus bisa mengikuti perubahan dengan sangat cepat dan dinamis, sehingga ketika ada perubahan tidak menjadi suatu halangan atau suatu kendala, bahkan bisa ikut bersama-sama berubah dan memberikan kontribusi dalam hal perubahan tersebut. Oke, terus di bagian berikutnya kita masuk lagi ke slide-nya. Itu tadi hanya cerita mengenai diskusi kalau misalnya perubahan dari sisi revolusi industri. Lalu di bagian berikutnya ada kehidupan sehari-hari, misalkan energi listrik. Energi listrik diubah menjadi cahaya, lampu, ya ini bagian konversi juga, bagian pengubahan energi dari listrik ke lampu atau dinginnya AC, air conditioner menjadi energi gerak motor, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi energi, secara umum energi dapat diklasifikasikan menjadi dua, energi dalam transisi, kemudian ada energi yang tersimpan dalam suatu massa atau sistem, biasanya berbentuk massa atau medan gaya, umumnya dikonversi menjadi energi transisi. Ya, ini merupakan ilustrasi saja salah satu energi yang bisa juga dimanfaatkan atau yang bisa dikonversikan untuk pengkonversian energi. Umumnya itu dirubah menjadi energi listrik yang memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh air yang berada pada ketinggian tertentu dengan tinggi misalkan 20 meter atau 15 meter, sehingga bisa memberikan gaya dorong atau gaya putar terhadap
turbin air yang terhubung dengan generator. Energi mekanik, benda yang bergerak atau memiliki kemampuan untuk bergerak memiliki energi mekanik. Contoh air terjun yang berada pada tebing, sehingga energi kinetik yang dipergunakan tersebut bisa berguna untuk menggerakkan generator. Lalu energi yang lainnya adalah energi yang berikutnya itu adalah energi suara. Nah, suara ini juga merupakan energi atau bisa diartikan dari gelombang yang dihasilkan oleh suara bisa menghasilkan gelombang high frequency dengan frekuensi tinggi maupun low frekuensi. Nah, high frekuensi dan low frekuensi ini kalau dilakukan konversi terhadap energi yang selanjutnya itu bisa saja dilakukan. Misalkan menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan getaran suara pada bunyi-bunyi tertentu. Bunyi-bunyi itu kan banyak ya, bisa dihasilkan. Misalkan dari suara yang dihasilkan dari kebisingan di jalan raya yang dilalui oleh kendaraan bermotor yang tidak pernah sepi, atau suara yang dihasilkan dari pabrik yang melakukan produksi pada saat mesin beroperasi, mesin menyala atau mesin hidup, mengeluarkan suara-suara yang keras, mengeluarkan suara-suara yang bising, sehingga menghasilkan vibrasi atau getaran. Nah, vibrasi getaran inilah yang dikonversikan atau dimanfaatkan untuk menghasilkan energi yang lain. Atau memanfaatkan energi dari suara kendaraan ya, kendaraan bermotor ketika menyala atau hidup bisa dimanfaatkan ketika menghasilkan suara di dalam kendaraan tersebut, misalkan untuk menyalakan lampu kendaraan atau memberikan cahaya di jalan. Ya, yang berikutnya tadi masih menceritakan energi suara, kemudian energi kalor. Energi kalor itu adalah energi panas, ya banyak juga bisa dimanfaatkan, bisa dirubah karena panas ini memiliki karakteristik mempunyai bisa memberikan nilai tekanan yang tinggi, bisa memberikan high pressure yang besar terhadap suatu sistem jika dirancang dengan baik. Ya, ilustrasinya tadi seperti ICE, internal combustion engine, itu awalnya adalah menggunakan energi bahan bakar gas atau bahan bakar cair. Lalu ada proses combustion, proses pembakaran. Proses pembakaran ini menghasilkan energi panas, energi kalor. Dari energi kalor tersebut memberikan kekuatan atau memberikan kemampuan untuk bisa mendorong piston, dan piston terhubung dengan poros terhubung dengan roda yang ingin digerakkan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan proses pentransferan energi, proses pengkonversian energi dari energi pertama ke energi berikutnya. Energi cahaya ya sama tadi seperti cahaya matahari, solar cell, itu juga banyak sekali dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Ada yang digunakan untuk energi listrik, atau ada yang energi cahaya tersebut langsung dimanfaatkan misalkan untuk jam tangan solar cell. Jadi kalau misalnya berada pada siang hari,
jam tersebut bisa berfungsi hidup. Lalu ketika malam hari karena sudah menyimpan energi, masih tetap berfungsi dengan energi yang sudah tersimpan. Energi listrik, energi yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak melalui kabel. Itu juga merupakan suatu energi. Kemudian selanjutnya ada macam-macam energi, energi elektromagnetik. Ya, ini berhubungan dengan magnet ya. Energi magnet. Magnet bisa digunakan untuk melakukan konversi energi. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk mengisi absensi ya, absensi perkuliahan atau absen kelas, absen kuliah ya, absen konversi energi di Edmodo. Di Edmodo dengan menuliskan nama dalam kurung NIM. Ya, oke. Kita masuk lagi ke bagian ini yang sudah menuliskan absensi ya, bisa menuliskan absensi. Jangan lupa absen di Edmodo dengan menuliskan nama dan NIM. Lalu untuk tampilan di share screen-nya sudah keluar? Untuk tampilan di layarnya? Sudah masuk ya? Suaranya bisa jelas terdengar nggak, suara sound-nya? Jelas, Pak. Oke, saya coba ulang lagi.
Suaranya masuk ya, masuk terdengar. Oke. Kita lihat gambaran ya, ilustrasi seperti ini. Menyalakan 220 volt ya, 220 volt tegangan, light bulb with speaker magnet, menggunakan magnet speaker. Nanti dicoba aja apakah ini benar atau tidak. Kita lihat, tonton videonya seperti apa, ada sekitar 1 menit, nanti coba dikomentari dari video tersebut seperti apa. These doodly videos are better than any of the other videos I've ever made, and they took me like a quarter of the time to make them.
Ya, oke. Tadi gimana? Penonton kan videonya ya bisa jelas terlihat tadi videonya. Untuk videonya tadi bisa jelas terlihat. Jelas, Pak. Oke. Nah, itu adalah salah satu gambaran ya konversi energi. Nah, yang uniknya nanti dicoba aja misalkan kalau ada yang mau mengambil tema tadi, tema tugas akhir skripsi bidang dengan konversi energi. Coba kita bermain dengan magnet sekarang, melakukan riset dengan magnet. Tadi dari video tadi mencoba menggunakan magnet dari speaker ya, magnet dari speaker sound system tuh guys. Kalau dari gambarnya tadi seperti itu. Nanti dicoba saja. Nanti kalau misalnya ada yang mau melakukan riset atau tugas akhir dengan skripsi ya, dengan tema seperti itu, nanti saya bisa menjadi pembimbing satunya. Kita gali lebih jauh lagi bagaimana memanfaatkan energi magnet permanen. Tadi kalau yang melihat dari gambarnya tadi itu adalah magnet permanen yang dipasang dengan posisi tertentu, kemudian bentuk magnetnya dalam bentuk lingkaran berbentuk silinder ya, dipasang dari sisi kiri dan sisi 4, mampu menghidupkan satu lampu dengan volt ya, 220 volt itu bisa menyala. Nah, itu cukup menarik karena magnet permanen ini karakteristiknya ya permanen sifatnya. Nah, itu yang perlu nanti banyak juga dieksplor sejauh mana kelebihan dan kekurangan di bidang magnet tersebut. Nanti lalu bagaimana misalnya kalau magnet tersebut dimodifikasi bentuknya, dimodifikasi tempatnya dan lain sebagainya. Nanti kalau ada yang berminat untuk tugas akhir skripsi dengan saya bisa masuk ke mengambil tema itu di bidang KE konversi energi dengan cara memanfaatkan memanfaatkan magnet untuk menghasilkan energi elektrikal, energi listrik. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin mengomentari dari video tersebut? Ya, kalau tidak ada, nanti di minggu depan kita coba diskusi aja ya, diskusi antar kelompok. Nanti untuk tiap-tiap kelompok, karena di bagian sini yang mengikuti perkuliahan Oke, tadi ada yang melakukan pertanyaan ya. Seperti dalam video, apakah energi bisa habis? Yang menjadi pertanyaan. Nah, ini yang perlu dilakukan riset, dilakukan penelitian. Apakah energi magnet tersebut akan habis atau berkurang atau tidak? Itu yang perlu kita lakukan. Perlu dilakukan riset mendalam atau explore lebih jauh lagi tentang magnet. Karena kalau dari magnet itu kan ada macam-macam ya. Ada magnet permanen, ada magnet yang tidak permanen. Nah, magnet permanen ya contohnya seperti magnet yang menempel di kulkas tuh, kalau suka melihat tempelan pajangan yang gambar-gambar yang suka ditempel di dinding kulkas atau di dinding whiteboard, itu nempel. Itu magnet permanen, nempel terus tiap selama 24 jam nggak jatuh-jatuh atau tidak lepas-lepas. Nah, lalu bagaimana kalau magnet itu dimanfaatkan untuk energi listrik? Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah energinya akan habis? Nah, itu yang perlu digali lebih jauh lagi. Kalau misalnya
dari sifat ilmu dasar ya, dari ilmu dasar kemagnetan itu, sifat kemagnetan itu akan hilang jika yang pertama adalah kena panas, yang kedua ketika magnet tersebut dipukul-pukul atau dibentur-benturkan atau digetok-getok atau dipukul-pukul, itu sifat kemagnetan akan berkurang. Nah, tetapi kalau di bagian ini tidak ada hal yang dipanaskan di magnetnya, tidak terlalu jauh, tidak terlalu panas dengan misalnya kalau bola lampunya itu mengeluarkan panas yang terlalu besar juga berpengaruh terhadap magnet, tapi sepertinya tidak terlalu memberikan efek itu ke panasnya. Kemudian magnet tersebut juga tidak dilakukan pukulan atau digetok-getok atau dipukul-pukul magnet tersebut, tetapi magnet tersebut bisa menyalakan satu bola lampu. Yang uniknya tadi lampunya itu ada 220 volt. Itu yang perlu dilakukan karakterisasi bagaimana dari sifat magnet tersebut. Nanti magnet ini kan bisa ditingkatkan, magnet permanen dengan kemampuan induktansinya seberapa besar. Misalkan kalau magnet permanen dengan tipe A, tipe B, tipe C, tipe A mampu menempelkan logam atau besi berani sangat kuat, sehingga untuk melepasnya tidak bisa dengan tangan, tetapi harus menggunakan tang. Itu efek magnetnya cukup kuat. Nah, itu yang perlu juga dipelajari karakteristik dari magnet tersebut. Nanti setelah mengetahui hal tersebut, ya baru nanti bisa dieksplor untuk bidang-bidang pengkonversian energi, salah satunya di bidang menghasilkan energi listrik. Oke, lalu balik lagi ke bagian sini. Di bagian ini ada di absensi ada 30 mahasiswa yang tertulis di bagian ini. Ada 30 mahasiswa. Nanti coba membentuk kelompok. Satu kelompok itu 30 dibagi 2, berarti 15, ada 15 kelompok untuk melakukan diskusi atau sesi presentasi dari jurnal. Nanti bisa lihat di bagian sini ada berbagai macam jurnal konversi energi, nanti di-download saja, mau di jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5, atau jurnal 6. Jurnal-jurnal ini sengaja dipilih sesuai dengan temanya pengkonversian energi. Jadi ada jurnal yang menceritakan pengkonversian energi tentang memanfaatkan energi angin, kemudian ada yang memanfaatkan baterai, konservasi energi, lalu ada juga yang memanfaatkan energi kalor, energi panas, dan lain sebagainya. Nanti coba di-download, dibaca untuk tiap kelompok bisa melakukan presentasi dengan anggota per kelompok. Satu kelompok itu dua mahasiswa, nanti bisa presentasi. Setelah melakukan presentasi nanti ada sesi diskusi atau tanya jawab dari kelompok anggota berikutnya atau kelompok anggota yang lainnya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan lagi. Nanti mengenai tadi apakah energinya bisa habis atau tidak, ya itu perlu dilakukan riset lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi untuk karakterisasi dari magnet tersebut. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik atau ada yang berminat dengan tema seperti itu, pemanfaatan energi magnet magnet permanen untuk menghasilkan energi listrik, nanti saya bisa menjadi pembimbing satunya. Oke, baik, ada pertanyaan sebelum kelas berakhir untuk mata kuliah konversi energi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk mata kuliah hari ini di pertemuan minggu ini. Nanti bisa download semua materi-materinya dan jurnal yang dikirimkan. Berakhirnya waktu sudah sampai jam 1.00, berakhir juga untuk mata kuliah konversi energi. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.